Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Tazkia dengan nomor induk mahasiswa 1907030021. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ujian akhir semester dari mata kuliah Ekologi Perairan yang diampu oleh Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Baik, pertanyaan pertama yaitu apakah perbedaan antara ekosistem rawa dan ekosistem waduk? Nah, rawa itu merupakan tanah yang basah yang selalu digenangi air karena letak permukaan itu lebih rendah daripada daerah sekitarnya. Sedangkan kalau waduk itu dia merupakan kolam besar dan juga sebagai tempat penyimpanan air untuk berbagai kebutuhan. Nah, rawa ini dia merupakan salah satu ekosistem yang unik karena dia terdiri atas tanah dan air. Dan vegetasi yang terdapat di ekosistem rawa itu diantaranya ada mangrove dan juga hutan galam. Nah, sedangkan waduk ini dia merupakan ekosistem perairan buatan yang dibuat dengan cara membendung beberapa aliran sungai. Nah, waduk ini dapat bermanfaat bagi keperluan manusia seperti sebagai alat pembangkit listrik, penampung air dan sumber irigasi. Dan juga sebagai tempat budidaya perikanan, pariwisata dan transportasi air. Pertanyaan kedua, apakah benar hulu dan hilir sungai memiliki ekosistem yang sama? Nah, jawabannya hulu dan hilir sungai itu memiliki ekosistem yang berbeda, di mana hulu itu merupakan aliran sungai yang berada di atas atau biasa disebut juga dengan sebagai pusat sumber sungai atau sebagai awal aliran sungai, di mana alur di hulu ini dia alurnya itu deras, sedangkan kalau hilir itu merupakan sebuah aliran sungai yang berada di bawah atau berada di akhiran penghujung sungai atau tempat berakhirnya sebuah aliran sungai, di mana arusnya itu lebih tenang dan lebih rendah. Dan juga di hilir ini dia pada dasarnya itu terdapat endapan lumpur. Nah, jadi tentu saja ekosistem yang ada di hulu dan hilir itu berbeda karena hulu itu berada di atas dan arusnya deras, dan sedangkan hilir itu berada di bawah dan arusnya itu tenang-tenang saja gitu. Yang ketiga, apakah benar mangrove dapat mengurangi sebaran limbah di perairan? Nah, sebelumnya mangrove itu merupakan suatu komunitas tumbuhan atau suatu individu jenis tumbuhan yang membentuk komunitas di daerah pasang surut. Nah, ekosistem mangrove ini bersifat kompleks dan dinamis dikarenakan ekosistemnya itu dipenuhi oleh vegetasi mangrove dan merupakan habitat satwa dan berbagai biota perairan. Nah, dengan adanya ekosistem mangrove di suatu perairan ini, maka ekologi lingkungan di perairan pantai itu akan tetap terjaga, di mana mangrove di sini berfungsi sebagai biofilter dan juga sebagai perangkap polusi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya mangrove di suatu perairan, maka dapat mengurangi sebaran limbah di suatu perairan tersebut. Pertanyaan keempat, apa dampak pencemaran limbah organik terhadap ekosistem perairan? Adapun dampak yang ditimbulkan yaitu menurunkan kualitas lingkungan, di mana pembuangan limbah organik itu dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air, sehingga akan menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Nah, selain itu dampaknya itu akan terjadi gangguan kesehatan karena dalam air limbah yang tidak dikelola dengan baik itu pastinya mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Selain itu, dengan pencemaran limbah juga dapat mengganggu pandangan dan juga mempercepat proses kerusakan suatu benda. Pertanyaan terakhir, apakah pencemaran berpengaruh terhadap kelestarian ikan dan bagaimana mekanismenya? Tentu saja pencemaran itu akan menimbulkan dampak negatif bukan hanya bagi kelestarian ikan, namun juga terhadap beberapa biota laut, ekosistem, dan juga akan menurunkan kualitas lingkungan pesisir. Ada beberapa jenis pencemaran laut, diantaranya yaitu seperti tumpahan minyak, sampah laut, pencemaran limbah industri dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana mekanismenya pencemaran ini terhadap kelestarian ikan? Jadi dengan banyaknya
zat pencemaran pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam suatu perairan, sehingga kehidupan biota laut itu termasuk ikan itu akan terganggu. Nah, di samping itu juga dengan tingginya kadar garam di suatu perairan yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan, maka itu akan berdampak pada biota perairan. Nah, jadi ikan di sini dia akan mengalami perubahan struktur, terutama pada insang, karena insang ini dia lebih sensitif, dimana pada ikan itu juga akan mengganggu proses osmoregulasinya, dimana proses osmoregulasi ini merupakan proses penyeimbangan ion-ion atau garam-garam dalam tubuh ikan dengan menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.